Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feni Lestari, NIM 23531155. Saya berasal dari kelas PAI 3G. Pada kesempatan ini, Feni akan menjelaskan materi tentang beriman kepada malaikat. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan dari cahaya dan tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali Allah mengizinkannya. Mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah dan tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Dalam Islam, malaikat dihormati dan dianggap sebagai makhluk yang sangat suci. Mereka adalah hamba-hamba yang setia dan menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka tanpa kesalahan. Percaya kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman di dalam Islam. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat spesial. Mereka memiliki tugas-tugas yang penting dalam menjaga dan mengatur dunia ini. Di dalam Islam ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita tahu juga apa tugas-tugas dari malaikat ini. Langsung saja, yang pertama malaikat Jibril. Apa tugas dari malaikat ini? Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Ia membawa pesan-pesan penting dari Allah kepada manusia. Yang kedua, malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertanggung jawab atas rezeki. Dia yang mengatur hujan, cuaca, dan semua yang berkaitan dengan pertumbuhan ada di dunia ini. Tiga, ada malaikat Ridwan. Apakah tugas malaikat ini? Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Tugasnya adalah membuka pintu surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang keempat, ada malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Tugasnya adalah menjaga dan mengawasi para penghuni neraka. Baiklah, yang selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat maut. Tugasnya adalah mencabut nyawa setiap makhluk hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ada malaikat Munkar. Tugas malaikat munkar adalah menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal. Malaikat munkar menanyai perihal keimanan seseorang yang telah meninggal, dan ia juga akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Yang ketujuh, ada malaikat nakir. Tugas malaikat nakir adalah menanyai orang dalam kubur yang telah berbuat baik semasa hidupnya. Yang kedelapan, ada malaikat raqib. Apa tugas malaikat raqib? Tugas malaikat raqib adalah mencatat amal kebaikan pada manusia selama ia hidup. Yang kesembilan, ada malaikat atid. Apa tugasnya? Betul, tugas dari malaikat atid adalah mencatat amal buruk manusia. Yang kesepuluh, ada malaikat Israfil. Nah, tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Ada beberapa hikmah yang kita rasakan ketika beriman kepada malaikat. Pertama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berhati-hati baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak dapat terjangkau oleh panca indera kita. Selanjutnya, memperoleh rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak sekali karunia. Yang kelima, menambah ikhlas dan semangat dalam beribadah karena kita yakin bahwa malaikat selalu mengawasi kita. Yang keenam, menumbuhkan cinta dan amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal kebaikan kita. Serta yang ketujuh, semakin giat berusaha karena sesungguhnya tidak ada rezeki yang datang sendiri kecuali manusia itu akan berusaha dan bekerja keras. Terakhir,
Nah, ada beberapa dalil dalam Al-Quran yang memang menjelaskan bahwasanya beriman kepada malaikat itu adalah suatu kewajiban. Yang pertama ada di Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang ada di langit dan ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Yang kedua ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Allah juga sudah menjelaskan tentang penciptaan malaikat. Yang pertama, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 3, 2, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir Surah ke-35 ayat ke-1. Terakhir ada satu hadis sahih yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizalin nas idza tahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'ithil akhir. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin hanya itu penyampaian materi yang dapat Penny sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang Penny sampaikan ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.